Kita mencoba bergabung bersama rekan kami Satrio Adi yang ada di Pelabuhan Ciwandan, Banten untuk memantau kondisi terkini di sana. Satrio, halo. Anda mendengar baik suara kami di sini? Bagaimana pantauan kondisi mudik, arus mudik di Ciwandan saat ini? Ya, saat ini kami sedang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, di mana pada malam hari ini pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil terus memadati kawasan Pelabuhan Merak ya untuk hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Di mana pihak ASDP mencatat setidaknya dari H-10 hingga H-5 kemarin ada sekitar 352 orang yang telah melakukan penyeberangan dari pelabuhan ini menuju ke Pelabuhan Bakaheni di Lampung. Dan untuk total unit kendaraan yang telah menyeberang ada sekitar 81.874 unit kendaraan. Mereka menyeberang dari 3 pelabuhan yang ada di kawasan Cilegon ini. Di antaranya adalah Pelabuhan Merak yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4, kemudian di Pelabuhan Ciwandan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan juga truk yang bermuatan kecil di bawah golongan 7, dan juga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ yang diperuntukkan untuk kendaraan truk bermuatan besar untuk mengantar logistik ke Pulau Sumatera. Dan memang sejak 2 hari lalu tren di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan ini kepadatan justru terjadi di malam hari. Beberapa pemudik menyatakan bahwa mereka sengaja untuk melakukan perjalanan di malam atau di dini hari untuk menghindari terik matahari, karena mayoritas dari pemudik saat ini melakukan ibadah puasa sehingga mereka memilih untuk melakukan perjalanan usai buka puasa. Adapun di Pelabuhan Merak Cilegon Banten ini ada sekitar 67 unit kapal yang dioperasikan dan juga 7 dermaga yang dioperasikan. 67 unit kapal ini sudah termasuk 10 kapal tambahan di masa angkutan Lebaran 2025 ini. Sementara itu, pihak ASDP juga memberlakukan sistem satu tarif di Pelabuhan Merak sehingga tidak ada penumpukan di salah satu dermaga, baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, karena saat ini semua pemudik ini merata di 7 dermaga milik ASDP di Pelabuhan Merak sehingga tidak ada kepadatan yang begitu berarti hingga saat ini. Meskipun di malam hari kepadatan terjadi di lahan atau area kantung parkir untuk menunggu proses bongkar muat, namun kepadatan tidak terjadi atau tidak mengular sampai ke jalur arteri ataupun di jalan tol seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Kepadatan hanya terjadi di kantung parkir, begitupun juga di Ciwandan. Area kantung parkir yang disediakan memuat sekitar 5.000 sepeda motor sehingga kepadatan di Ciwandan juga tidak mengular hingga ke jalur arteri. Selain itu, pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di Pulau Jawa ini juga terpantau ada sekitar 21.422 unit. Sementara itu untuk penumpang total yang sudah menyeberang dari Pulau Sumatera di Pelabuhan Bakaheni menuju ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak ini tercatat ada sekitar 44.333 orang. Angka ini turun 8,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Setara demikian. Iya, Satrio, dari pantauan Anda, kepadatan para pemudik ini sudah terjadi sejak beberapa hari kemarin. Ya, kepadatan baru terjadi dan rata-rata terjadi ketika malam hari tiba, karena mereka mengaku menghindari terik matahari saat melakukan perjalanan. Kita coba berbincang dengan salah satu pemudik. Pak, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Sugianto. Pak Sugianto udah berapa lama? Udah berapa jam nunggu sampai masuk ke Dari jam 12. Dari jam 12. Udah 1 jam lebih ya, kurang lebih ya Pak? Jam lebih. Bapak dari mana asalnya Pak? Saya dari Bandung mau ke Lampung. Berapa orang yang dibawa nih Pak? 2 mobil, sekitar 14 orang. Nah, Bapak berangkat dari Bandung jam berapa tadi Pak? Berangkat dari Bandung habis maghrib. Habis maghrib. Kenapa memilih jalan di malam hari nih Pak Sugianto? Kalau dari tol, alhamdulillah lancar. Kena macet di sini di pelabuhan.
ini baru mudik yang pertama atau sebelumnya sudah? Kalau saya ini mah acara rutinitas setiap tahun. Iya. Kenapa memilih melakukan mudik menggunakan darat nih, nyebrang nih? Kenapa nih? Ya kalau di Bakauni kan ya emang udah rutenya arahnya ke situ, kita alternatifnya yang paling terdekat lah untuk kita. Sejauh ini perjalanan bagaimana Pak? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kan kita semuanya keluarga ngumpul gitu kan. Semuanya kita mau ke sana ke orang tua, lihat orang tua ya harus dengan hati yang senang gitu. Baik Pak, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, kira-kira kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih baik atau lebih baik tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau tahun kemarin kan lebih antrian lebih panjang. Kalau sekarang sebenarnya lebih baik. Sekarang ada perubahan lah. Ada terurai. Mas Agianto, terima kasih banyak. Selamat Lebaran hati-hati di jalan ya Pak. Itu tadi pernyataan dari pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari karena di perjalanan di ruas tol yang menilai bahwa ruas tol lebih lancar di malam hari. Selain itu juga pihak pemerintah telah memberlakukan kebijakan WFA atau work from anywhere sehingga kepadatan ini dapat terurai di mana beberapa pemudik dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal dan tidak menumpuk saat puncak arus mudik. Selain kebijakan WFA, otoritas pelabuhan juga memberlakukan sistem satu tarif di mana pemudik ini tidak dapat lagi memilih apakah mereka berlabuh di terminal eksekutif ataupun di terminal reguler. Jadi 7 dermaga ini dioptimalkan dengan baik sehingga kepadatan tidak begitu mengular hingga ke jalur arteri. Selain itu, libur yang cukup panjang juga menjadi salah satu faktor perjalanan atau kepadatan pemudik dapat terurai. Demikian. Satrio, dari pantauan Anda, kendaraan ini yang saat ini mengantri di kantong-kantong parkir di dermaga Pelabuhan Merak ini bisa mengantri menunggu berapa lama hingga mereka bisa masuk ke kapal-kapal yang akan mengangkut mereka ke Merak, ke Bakahuni di Lampung? Baik, sejatinya pihak ASDP sebelumnya menyebut bahwa proses bongkar muat saat momen Lebaran ini akan dipercepat oleh petugas. Mereka menargetkan rata-rata proses bongkar muat ini dapat dibongkar dan dimuat dalam waktu 30 menit hingga 1 jam. Namun karena kepadatan terjadi di malam hari, tadi salah satu pemudik Sugianto menyebut bahwa ia sudah menunggu dari jam 12 ini, artinya sudah 1 jam. Ia menunggu dan saat ini proses muat telah dilakukan, artinya kurang lebih sekitar 1 jam. Proses bongkar muat benar dilakukan oleh otoritas pelabuhan. Di Pelabuhan Merak ini kepadatan memang biasanya terjadi 30 menit hingga 1 jam. Jadi antrean terjadi selama 1 jam dan ketika proses muat sudah dilakukan maka antrean sudah dapat terurai dan kemudian sekitar beberapa 1 sampai 2 jam kemudian baru muncul lagi mobil-mobil yang datang untuk parkir dan juga menunggu kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Merak ini. Demikian. Satrio, dari pantauan Anda di Pelabuhan Ciwandan sendiri yang mengakomodir kendaraan roda 2 dan juga truk-truk besar, seperti apa kondisi di sana dari pantauan Anda? Baik, di Pelabuhan Ciwandan tidak jauh berbeda dengan Pelabuhan Merak ini, di mana para pengguna sepeda motor memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk menghindari terik matahari. Sementara itu otoritas Pelabuhan Ciwandan juga menyediakan tenda di kantung parkir, tidak seperti Pelabuhan Merak yang kantung parkirnya terbuka. Di Pelabuhan Ciwandan, kantung parkir yang disediakan ini dipasang tenda sehingga para pemudik yang menggunakan sepeda motor tidak kepanasan, apalagi mayoritas dari pemudik ini sedang melakukan ibadah puasa. Dan di Pelabuhan Ciwandan ada sekitar 8 unit kapal yang dioperasikan. Dari sebelumnya mereka biasa beroperasi 6 kapal, artinya ada sekitar 2 kapal yang ditambah untuk di momen Lebaran tahun ini. Dan kepadatan terjadi rata-rata di malam hari dan di dini hari. Pada pagi hari kepadatan di Pelabuhan Ciwandan sudah mulai terurai dan kembali pada para pemudik yang menggunakan sepeda motor kembali memadati kawasan Pelabuhan Ciwandan pada malam hari usai maghrib atau usai berbuka puasa. Kembali ke Anda.
Baik, Satrio Adi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana kondisi terkini di sana. Antrian masih memadati kantong-kantong parkir di dermaga, namun tidak sampai mengular hingga ke jalur arteri seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih laporan Anda, Satrio Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.